Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Nata. Oke, selamat sore untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada ya, khususnya dari Sabang sampai Merauke ya, pemuda-pemudi penerus bangsa yang mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam membangun negeri ini agar bisa lebih maju daripada sebelumnya. Mungkin itu harapan baik gua, dan insya Allah itu menjadi salah satu impian gue di kemudian hari, teman-teman. Membangun negeri ini ya, kita sama-sama bekerja sama untuk menyukseskan dan menambah kualitas dari negara tercinta ini, yaitu Republik Indonesia. Pada sore hari ini ya, mungkin melanjutkan pembahasan yang ada di video sebelumnya, teman-teman. Nah, biar teman-teman yang baru nonton video gue tahu, jadi di video sebelumnya, di episode sebelumnya, di episode 4 ya, hanya membahas mengenai kondisi fisik farm gue ya, yaitu Nata Farm ya, beserta ikan-ikannya, teman-teman. Jadi satu persatu ya, wilayah demi wilayah gue bahas, teman-teman. Jadi gue di sini fokus untuk budidaya tentang pelakat aja, teman-teman. Gitu, fokus pada pelakat. Mungkin di sini yang akan gue kembangin adalah mengenai dari warnanya, teman-teman. Di sini ada CCP, di sini ada Syrian Cooper ya, kayak RKC, Nemo Cooper. Kalau Yellow Coopernya belum ada. RKC sama Nemo Cooper, Marble Cooper ya, Fancy Cooper dan lain sebagainya, teman-teman. Gue bakal menyambung video sebelumnya, yaitu mengenai 2 kolam terpal yang kosong dan gue pengen isi dengan ikan-ikan apa, teman-teman. Nah, itu kurang lebih pembahasan yang gue bilang di video kemarin, di episode kemarin itu. Dan pada hari ini ya, pasti kalian menunggu kelanjutan daripada video kemarin ya. Gue kasih bocoran sedikit, jadi gue bakal ngebahas mengenai kolaman FCCP ya. Itu kolam yang pertama. Jadi di kolam itu terdapat kurang lebih dari hasil 3 sampai dengan 4 indukan, teman-teman. Dan di kolam terpal yang kedua, yaitu ada anakan Red Koi Cooper, kemudian apalagi ya, oh ya, Avatar Cooper ya, Avatar Cooper, kurang lebih mungkin 2 itu ya, 2 jenis itu. Jadi gue jadiin 1 karena keterbatasan lahan. Oke. Nah, gue ada sedikit nih masukan nih untuk teman-teman. Jadi begini, kalau misalnya teman-teman yang baru mulai atau baru berkecimpung dalam dunia percupangan dan memikirkan masalah terkait lahan ya, gue kasih penekanan, kalian pahamin dulu lingkungan kalian atau tempat kalian yang nanti kiranya dipakai untuk lingkungan budidaya atau lingkungan pembesaran ikan. Itu yang penting kalian udah punya konsep, punya niatnya, kemudian punya konsep, punya perencanaan yang matang. Walaupun nggak bagus-bagus amat, tapi kiranya kedepannya tuh tetap worth it gitu, tetap berjalan. Gak usah lama-lama langsung eksekusi, habis itu ya udah jalan. Jadi gak usah mikir lama-lama. Gua aja nih kurang lebih lingkungannya ini kurang lebih 4 kali 3 panjang 4 meter kali 3 juga nggak nyampe kali 2 meter setengahan lah. Jadi 4 kali 2 meter setengah, panjang 4, lebar 2 meter setengah kurang lebih. Itu lahan gua. Tapi alhamdulillah gua masih diberikan semangat terus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, dikasih kreativitas sehingga gue bisa memplot ya lingkungan yang sangat mini dengan hasil yang luar biasa banyak, teman-teman. Gitu.
udah banyak terus bagus-bagus lah gitu. Kita harus bersemangat dan harus bersyukur juga gitu. Mungkin sedikit masukan dari gua. Yaudah yuk, nggak usah lama-lama, ntar kalian keburu ini nggak sabaran ya kan. Lama banget sih Bang Nata gitu kan. Yaudah, kita langsung aja ke kolomnya teman-teman. Terereng, ais gila. Kira-kira beginilah teman-teman penampilan terbaru ya, settingan terbaru daripada kolom-kolom yang sebelumnya teman-teman. Apalagi kemarin tuh, video kemarin kalian lihat kondisi kolomnya tuh, aduh enak banget, masih kosong ya kan, masih flat gitu ya teman-teman ya. Tuh ini kolom pertama, lihat kolom keduanya. Ais, nggak hanya dari penampilan luarnya aja, kita lihat isinya ada apa. Tuh lihat, ada burayak teman-teman nih, burayak Red Koi Cooper nih sama burayak Avatar, gue jadiin satu teman-teman nih. Nah, nanti kita shoot lebih dekat lagi teman-teman. Oke, jadi biar enak gue siapin dulu nih serokan teman-teman. Jadi kita review secara lebih jelas lagi, lebih detail lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi gue jelasin sedikit. Pasti kalian nanya juga ya, Bang Nata kok tumben nih abang ngasih tanaman nih, dan kok kenapa airnya untuk FCCP lebih pekat daripada koloman yang sebelumnya yang pernah direview sama Bang Nata, kok beda? Nah pasti kalian bertanya tuh kayak gitu. Fungsi daun ini selain dijadikan tempat berkumpul ya atau berlindung bagi ikan-ikan ya yang ada di koloman ini, tanaman pun bisa menyerap amonia aktif ya, dan sisa-sisa metabolisme atau bahan atau zat kimia aktif yang terkandung dalam air tersebut. Jadi gue kasih tahu ke teman-teman, jadi gue pakai air keran teman-teman gitu. Nah pasti tuh di air keran itu pasti ada kaporitnya teman-teman ya, walaupun lu udah endepin gitu, pasti tetap ada tuh teman-teman. Nah ini fungsi tanaman ini kira-kira begitu tuh. Jadi setidaknya mengurangi kadar kaporit yang terdapat dalam air keran tersebut, dan zat-zat lainnya lah, termasuk sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh ikan-ikan cupang tersebut teman-teman. Nah jadi kolom yang pertama ini gue isi dengan anakan FCCP ya. Jadi dari hasil perkawinan 4 indukan ya, kalau nggak salah 4 indukan deh, seingat gue tuh 4 indukan. Jadi gue jadiin satu, tujuannya untuk memperhemat space atau lahan teman-teman, karena kalian lihat sendiri ya, sangat terbatas sekali. Yang penting bagaimana caranya gue untuk bisa memperhemat lahan tersebut biar hasilnya lebih maksimal. Nah ini aja rak gue di sini tuh. Ini gue tambahin papan lagi supaya nantinya gue tumpuk styrofoam baru yang nanti akan gue isi burayak. Sebelah sini ember, ini jemuran tuh, lihat aja ya kan. Oke teman-teman, nih gue kasih lihat ya ikan-ikan FCCP nya ya, anakan FCCP nya nih tuh. Sorry ya kalau misalnya agak-agak kurang jelas. Nah ini teman-teman nih anakan FCCP hasil dari 4 indukan, dan sekarang usianya kurang lebih hampir 1 bulan ya, belum sampai 1 bulan lah, kurang lebih segitu tuh ya. Jadi kira-kira enak banget sih kalau udah seumuran begini ya, kita ngeliatnya tuh kelihatan banyak deh. Tempo hari mah dikit, kayak dikit banget gitu. Sekarang pas udah gede begini banyak banget kita lihat. Dan
ngomong-ngomong, kalau untuk soal pakan, gua lebih sering pakai pakan racikan ya, pelet racikan yang buat sendiri ya, versi Natapam. Dan alhamdulillah pelet racikan tersebut nggak kalah dengan pelet-pelet yang lain. Nah tuh, ini ikannya nih, tuh serok nih, wih mantep ya. Seru banget kalau lagi ngeliatin satu-satu ikan-ikan ini. Tuh, mana kan itu. Jadi ada yang lebih cepat bertumbuh dari segi ukuran sama dalam segi warna juga ya. Nih, jadi ini ada yang kayak merah-merah gitu. Udah mulai naik warna, tuh. Ya, udah mulai ngeret. Ini juga nih masih, cuman ini belum, baru kepalanya aja. Masih tadi. Nih itu. Ini ukurannya kurang lebih sama. Tapi kalau untuk warnanya yang sebelah kiri lebih cepat ya, teman-teman. Tuh. Nih kalau ini ukuran nih teman-teman. Oh, ini ukurannya gede nih. Tuh, oh, ini ukurannya gede itu. Ya kan jauh kan? Cuman warnanya belum. Tuh. Jadi sampai sini juga nih, apa namanya? Masih banyak nih teman-teman. Oh. Tuh. Pokoknya ya seru banget deh kalau kita, jadi rasa capek tuh seketika hilang kalau ngelihat hasil yang begitu banyak ya, yang begitu puas ya bagi kita. Rasa capek pun hilang gitu. Dan soal warna air yang begitu pekat, karena gua melebihi daun ketapang ya, jumlah daun ketapang daripada sebelumnya, lebih agak banyakkan takarannya. Jadi kebetulan kan kalau sekarang nih musim penghujan juga, otomatis toh suhu air ini akan turun ya, akan lebih dingin gitu teman-teman. Dan dijatuhkan pula dengan air hujan, yaitu mempengaruhi pH air ya kan. pH air begitu asam ya kan. Nah makanya kita tambahin garam juga. Kalau habis hujan tuh, terus tambahin daun ketapang, kita agak banyakin biar suhu dan pH-nya tetap stabil teman-teman. Otomatis akan menjaga kualitas ikan ya, kesehatan ikan agar lebih stabil begitu teman-teman. Dan otomatis akan mempengaruhi warna dari air kolam tersebut ya. Bisa lebih pekat seperti ini contohnya ya kan, lebih pekat. Kalau kemarin kan sebelumnya kan apa namanya, agak bening tuh, nggak terlalu pekat kayak begini tuh. Lihat tuh, kalau diginiin ngumpul banget tuh. Suka banget gue ngeliatnya teman-teman. Tuh, ikan banyak, sehat-sehat, gemuk-gemuk ya kan. Mungkin ini persiapan gue nanti pada saat pergantian tahun ya, memasuki tahun 2022. Mudah-mudahan panennya sesuai harapan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nih gede nih, mana tuh? Nih, lihat paling gede nih. Ya, Raja Lubuk. Raja Lubuk. Ini udah warna nih, mana tadi? Nih udah mulai warna nih.
Nih yang merah sendiri tuh. Ya kan, cepet banget teman-teman. Nih mana tuh. Nih. Tuh ya kan, seru banget teman-teman. Oke teman-teman, gue rasa cukup ya. Gue akan pindah ke kolom berikutnya atau kolom kedua. Gue harus ngegeser ini dulu pakaian ya. Tuh. Nah kita sampai deh di kolom kedua. Kalau ini kenapa kok bening Bang Nata? Oh beda, nggak sama kayak yang kolom pertama. Ya karena berhubung ketapangnya udah habis, jadi gue nggak pakai daun ketapang. Gitu, jadi airnya kelihatan bening, udah rata ya jadinya. Tapi is oke, nggak jadi masalah kok. Burayak tetap kuat. Tuh. Nih mana burayaknya nih? Tuh. Nih dia usianya kurang lebih sekitar berapa ya, 2 mingguan lah ya, 2 mingguan. Udah segede ini ya, tuh udah agak kasar-kasar. Ini ada apa nih, kayak ada telur serangga. Nih teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini nih ya. Nih tuh, ini gua zoom deh ya, biar lebih jelas lagi. Tuh. Jadi udah agak burayak 2 minggu, udah agak kasar-kasaran. Nih gua coba panggil ya di tengah nih teman-teman. Jadi biasanya kalau gua panggil gini dia suka nyamperin. Nah gue nyiapin juga nih sarapan ikan, jadi seakan-akan dia ngiranya gue lagi ngasih makan dia gitu. Tuh kan, gue bilang apa, dia udah mulai kumpul nih, udah mulai berdatangan. Tuh nih, tuh kurang lebih ukuran segini tuh ya. Alhamdulillah gue merasa puas ya, dan juga bersyukur atas pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuh, jadi burayak bisa banyak begini ya, burayak dari hasil 2 indukan dari atau 2 pair ya. Tuh segar banget. Kemarin by the way nih kehujanan koloman gue nih, jadi dia tetap sehat juga walaupun kehujanan. Berarti menandakan burayak ini kondisi fisiknya atau staminanya bagus, teman-teman. Jadi nggak gampang sakit. Kan ada tuh ya, biasanya kalau burayak baru dipindah ke kolam baru atau ke wadah pembesaran, kemudian situasinya outdoor dan turun hujan, otomatis burayaknya tuh pada lemes, biasanya kayak menunjukkan gejala-gejala dia tuh diem aja di pinggiran atau mojok gitu kan, kadang turun naik begitu. Jadi kayak kelihatannya stres gitu teman-teman, akibat dari kondisi yang kurang bersahabat gitu teman-teman. Tapi ini enggak, alhamdulillah. Kemarin pun gue lihat pas selesai hujan ikan masih tetap sehat gitu. Nih tuh ada laron nih teman-teman. Nih tuh ada laron, kalian lihat nggak? Ini bahaya juga nih. Kalau burayaknya masih kecil pasti dia kadang-kadang suka usil nih, suka makanin burayak. Tapi dia udah gede-gede sih, gue yakin sih aman-aman aja. Paling nanti tokainya nih gue bersihin. Tokai gue bersihin. Nih sampai sini-sini juga masih tetap banyak teman-teman. Tuh.
pojok-pojok itu, di bawah-bawah sini masih tetap ada, ya kan? Nih, tuh lihat tuh. Tuh ya, terus terat kayak gini, banyak kan di dasar-dasar, di pojok-pojokan. Tuh, nih gue zoom lagi nih. Tuh. Jadi teman-teman kurang lebih seperti inilah ya kondisi burayak ya dan kondisi kolom gue. Jadi janji gue sudah terbayar, gue sudah update juga ya. Tuh. Dan pesan gue untuk teman-teman semua, khususnya yang baru mulai, yang baru bergabung dalam pemeliharaan ikan cupang, tetap semangat. Walaupun keadaan menghimpit kalian harus cari ruang yang lain, ruang yang lebih luas. Kalian cari jalan yang tepat kiranya, langsung eksekusi, jangan kelamaan. Bismillah, pasti clear gitu, masalah itu hilang. Kalau kalian menghadapi masalah kemudian kalian stuck di situ aja, otomatis kalian tidak kondisi kalian tidak berubah segitu-gitu aja. Maka dari itu kalian harus yakin pada diri kalian bahwa diri kalian itu bisa. Pasti keadaan itu berubah, akan menjadi lebih baik. Oke, mungkin itu saja reviewan pada sore hari ini di episode 005. Mungkin di episode berikutnya gue bakal update burayak-burayak yang ada di sini, di situ ya, dan di bawah. Pokoknya yang masih di dalam styrofoam teman-teman. Jadi ada 4, kurang lebih ada 4 styrofoam. Di atas 3, di lantai atas ada 3, di bawah ada 1, jadi 4. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. See you the next video. Bye bye.